Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali para pecinta ilmu sekalian dalam pelajaran ilmu nahu, belajar nahu bersama Aisyari Channel. Masih membahas pola atau struktur kalimat pertemuan yang ke-42. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Nah, sebelumnya sebagai pengantar, perhatikan struktur kalimat berikut. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada namanya struktur subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Nah, kita sederhanakan struktur ini agar lebih mudah nanti memahami dalam bentuk tata bahasa Arabnya ya. Jadi subjek kita rubah menjadi pelaku, predikat kita rubah menjadi kata kerja, objek sama objek ya. Jadi pelaku adalah seseorang atau benda yang melakukan perbuatan, kata kerja adalah kata yang menunjukkan perbuatan, sedangkan objek sasaran, korban atau segala sesuatu yang mendapat pengaruh dari perbuatan. Segala sesuatu yang mendapat pengaruh dari perbuatan. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Misalnya polisi menangkap pencuri. Manakah yang menjadi pelaku, mana kata kerja, manakah objek? Jadi polisi menangkap pencuri, kalau kita buat seperti struktur ini, seperti ini ya. Polisi menjadi pelaku, menangkap kata kerja, pencuri adalah objek. Contoh lagi, ibu memasak sayur. Manakah yang menjadi pelaku, mana kata kerja, mana objek? Jawabannya adalah ibu menjadi pelaku, memasak menjadi kata kerja, sayur adalah objek. Nah, bolehkah di dalam kalimat hewan menjadi pelaku? Bolehkah di dalam kalimat hewan menjadi pelaku? Tentu saja boleh ya. Contoh seperti ini. Singa menerkam rusa. Singa menerkam rusa. Maka singa menjadi pelaku, menerkam menjadi kata kerja, dan rusa adalah objek. Nah, pertanyaan berikutnya, bolehkah benda mati menjadi pelakunya? Bolehkah benda mati menjadi pelakunya? Nah, tentu saja boleh juga. Kita lihat contohnya. Bis mengangkut penumpang. Bis mengangkut penumpang. Maka bis menjadi pelaku, mengangkut menjadi kata kerja, penumpang adalah objek. Berikutnya, bolehkah di dalam kalimat tidak ada objek-objeknya? Nah, juga boleh. Seperti ini contoh ya. Siswa belajar di kelas. Siswa belajar di kelas. Maka siswa menjadi pelaku, belajar adalah kata kerja, di kelas berarti menunjukkan keterangan. Keterangannya adalah keterangan tempat. Nah, atau contoh berikut jadi yang lebih lengkap misalnya ya, Andi membaca buku di kamar. Andi membaca buku di kamar. Andi menjadi pelaku, membaca adalah kata kerja, buku adalah objek, di kamar menjadi keterangan. Maka struktur seperti ini sudah cukup lengkap. Jadi kesimpulannya yang penting di dalam struktur kalimat itu adalah pelaku dan kata kerja. Objek boleh saja tidak ada, boleh diganti dengan keterangannya atau keterangan tempat maupun keterangan waktu. Yang penting di dalam kalimat itu adalah ada pelaku dan kata kerja. Nah, ini sebagai pengantar dulu. Kalian bisa lihat bagaimana struktur sederhananya. Nah, jadi jumlah fi'liyah juga demikian gambarannya ya. Pelaku, kata kerja, dan objek. Hanya saja di dalam struktur bahasa Arab, kata kerja didahulukan daripada pelaku. Jadi diputar posisinya ya. Kata kerja lebih dahulu, baru pelaku, kemudian objek. Ini adalah struktur umumnya. Jadi kata kerja, pelaku, dan objek. Kata kerja adalah di dalam bahasa Arab atau nahunya disebut dengan fi'il, pelaku disebut dengan fa'il, objek disebut dengan maf'ul bih. Kata kerja disebut dengan fi'il, pelaku disebut dengan fa'il, objek disebut dengan maf'ul bih. Nah, ini gambaran umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidahnya.
jumlah fi'liyah. Tema yang ke-7 ya, jumlah fi'liyah di dalam bab 3. Jadi ini bagian yang untuk dihafalkan, sangat sedikit. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Fa'il artinya pelaku, hukumnya marfu. Maf'ul bih artinya objek, hukumnya mansub. Yang wajib di dalam struktur jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Atau yang menjadi pokok kalimatnya adalah fi'il dan fa'il. Jika tidak ada pelaku yang tampak, zahir di dalam kalimat, maka isim dhamir yang dikandung fi'il menjadi fa'il atau pelakunya. Baik, kita hafalkan dulu kaidah umum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Fa'il artinya pelaku, hukumnya marfu. Maf'ul bih artinya objek, hukumnya mansub. Yang wajib ada di dalam struktur jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Jika tidak ada pelaku yang tampak, zahir, maka isim dhamir yang dikandung fi'il menjadi fa'il atau pelaku. Nah, jadi strukturnya seperti ini karena dari kanan ke kiri. Kalau Arab dari kanan ke kiri, fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Fi'il artinya kata kerja, fa'il artinya pelaku, hukumnya marfu, dan maf'ul bih adalah objek, hukumnya mansub. Nah, fi'il terbagi ada beberapa jenis ya. Pertama adalah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il amar atau nahi. Nah, kita masuk bahasan pertama. Jadi kita pecah supaya lebih mudah memahaminya. Kita pecah yang pertama bagian pembahasan jumlah fi'liyah fi'il madhi. Jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi. Nah, bagian A jumlah fi'liyah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Mabninya ada 3, mabni 'alal fathi, mabni 'alas sukun, kemudian mabni 'alal dhammi. Cara menentukannya seperti pembahasan bab 2, lihat huruf terakhir dari kata dasar, lalu lihat barisnya, itulah mabninya. Nah, sekarang langsung ke contoh. Misalnya, syariba Hasan ma. Apakah bacaan yang tepat dari kalimat berikut? Terjemahnya ya adalah Hasan minum air. Syariba artinya minum atau meminum. Hasan minum air. Manakah yang menjadi pelaku, mana yang menjadi fi'ilnya, mana yang menjadi maf'ul bihnya. Bisa kalian lihat sudah? Syariba Hasan ma. Hasan minum air. Maka syariba adalah fi'il madhi. Hukumnya mabni 'alal fathi. Hasan menjadi fa'il. Hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad. Atau bisa juga nama orang disebut dengan alamiyah. Fi'il, fa'il, maka ma menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad. Maka dari struktur ini kita mendapatkan bacaan yang tepat, yakni adalah syariba hasanun ma'an. Syariba hasanun ma'an. Biasanya di sini tambah alif ya, seperti itu saja juga boleh dulu sebagai dasarnya. Nanti kita biasakan kalau isim mufrad fathatain tambah dengan alif. Syariba hasanun ma'an. Selanjutnya tabakhat asmak. Tabakhat, tabakha artinya memasak, ibu, asmak ikan. Ibu memasak ikan. Ada berapa kata dalam kalimat ini? Kita lihat 1, 2, 3. Apa jenis katanya? Fi'il madhi, isim mufrad, isim jamak taksir. Kemudian strukturnya apa? Strukturnya adalah jumlah fi'liyah karena mengandung fi'il ya, fi'il madhi. Karena mengandung fi'il berarti fi'il madhi. Manakah fi'ilnya? Manakah fa'ilnya? Manakah maf'ul bihnya? Kita lihat tabakhat adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Mabninya sini adalah mabni 'alal fathi. Menjadi fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim mufrad. Asmak
maka menjadi maf'ul bih, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim jamak taksir. Maka dari struktur ini kita bisa sudah memperoleh baris yang tepat untuk melengkapi bacaan berikut, yaitu tabakhat al-ummu asmakan. Tabakhat al-ummu asmakan. Atau biasa nanti ditulis tadi isim mufrad atau isim jamak taksir ketika fathatain ditambah dengan alif. Nanti kita biasakan seperti ini. Ibu memasak ikan. Polanya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Selanjutnya, wada'tu tallasat 'alal maktab. Meletakkan penghapus di atas meja. Meletakkan penghapus di atas meja. Ada berapa jumlah kata dalam kalimat berikut? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Wada'tu fi'il madi, tallasat isim jamak muannas salim, ala huruf jar, maktab isim mufrad. Kalimat ini adalah jumlah fi'liyah karena mengandung kata kerja yaitu fi'il madhi. Meletakkan penghapus di atas papan tulis. Nah, di sini kalau secara kalimat ya tidak tampak pelakunya, maka jika tidak ada tampak pelakunya, isim domir yang dikandung oleh fi'ilnya menjadi pelaku. Sebagaimana kaidah yang sudah kita berikan pada bagian sebelumnya. Sekali lagi, apabila tidak ada pelaku yang tampak dalam kalimat secara jelas, maka isim domir yang dikandung oleh fi'ilnya menjadi pelaku. Jadi cara menentukannya nanti kita ajarkan, atau secara singkatnya seperti ini. Wada'tu adalah fi'il madhi, hukumnya mabni ala sukun. Nah, berarti kita hitung saja, wada'tu adalah domir ke 13. Ya, domir ke-13 adalah domirnya anak, atau secara singkatnya tu ini adalah singkatan dari anak. Maka pelakunya adalah fa'iluha atau pelakunya yaitu domir anak. Artinya saya. Nah, lalu jelaslah kalimat ini, saya meletakkan penghapus di atas meja. Saya meletakkan penghapus di atas meja. Maka fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, tallasat menjadi maf'ul bih. Hukumnya mansub, ciri i'rabnya kasrah karena isim jamak muannas salim. Ala sudah kita pelajari adalah huruf jar, maktab, majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini maka kita dapat bacaan yang tepat untuk melengkapi barisnya, yaitu wada'tu tallasati 'alal maktabi. Wada'tu tallasati 'alal maktabi. Nah, tidak boleh dibaca wada'tu tallasatu ya 'alal maktabu. Karena strukturnya sudah jelas seperti ini. Bagaimana? Sudah paham? Nah, sekarang kita ajarkan bagaimana cara menghitung atau menentukan domir yang terletak di dalam fi'il. Nah, menentukan domir yang ada di dalam fi'il sangat mudah ya, tinggal kalian hafalkan domirnya. Fi'ilnya dulu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Maka domirnya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nanu. Nah, tadi wada'tu kan fa'altu, berarti domirnya atau pelakunya adalah ana. Kalimat itu ada dua ya. Pelaku yang zohir, yang tampak di dalam kalimat, seperti contoh sebelumnya, syariba hasanun ma'an. Nah, ini tampak ya, kalimatnya ada 3, fi'il, fa'il, maf'ul. Sedangkan ini tidak tampak dalam kalimat terpisah fa'ilnya, maka isim domir menjadi pelakunya. Cara menghitungnya tadi, timbangan atau wazan ke-13 domirnya adalah anak, maka pelakunya adalah saya. Itu singkatan dari anak. Saya meletakkan penghapus di atas meja. Nah, seperti itu kalian ingat baik-baik cara menentukan
domirnya jika di dalam kalimat tidak ada pelaku yang tampak. Nah, untuk lebih melatih kalian menentukan struktur dari kalimat-kalimat jumlah fi'liyah, silakan ditulis soal berikut, kemudian distrukturkan, dan seperti biasa, contohnya sudah kita campur dengan beberapa pola yang lainnya. Jadi, jangan lupa cara menganalisanya, hitung dulu jumlah kalimatnya, tentukan jenis kata, ingat-ingat peluang i'rabnya, lalu strukturkan, sehingga dengan begitu kalian bisa menemukan baris atau bacaan yang tepat untuk melengkapi baris-baris yang masih belum ada di soal-soal yang kita sediakan. Silakan dikerjakan, selamat belajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.